Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Beritanya menyebutkan berkaitan dengan skema jenjang karir P3K ya. Jadi P3K tidak bisa naik pangkat secara otomatis gitu ya. Jadi penjelasan lengkap berkaitan dengan bagaimana jenjang karir P3K nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Tetapi yang jelas P3K berbeda dengan PNS. Jika PNS bisa naik pangkat walaupun bukan otomatis gitu ya, tetapi ada waktu yang ditentukan untuk PNS bisa mengajukan naik pangkat dan naik jabatan. Tetapi untuk P3K tidak bisa otomatis sama seperti PNS. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan bagaimana skema jenjang karir P3K, langsung saja kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan skema jenjang karir P3K plus gajinya ya. Diberitakan oleh detik.com. Judulnya skema jenjang karir P3K plus gajinya tidak otomatis naik pangkat. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dibuka pada September sampai Oktober 2024. Sebelum mendaftar, Detikers wajib mengetahui jenjang karir P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di pemerintahan. Adapun pendaftaran P3K dibuka setiap tahunnya berbarengan dengan pegawai negeri sipil. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 1.031.554 formasi P3K 2024. Pelamar P3K tahun ini harus sudah aktif bekerja di instansi pemerintah, kecuali pelamar jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendaftaran P3K 2024 akan dibuka setelah September 2024. Periode pendaftaran akan dibuka setelah persiapan teknis seleksi P3K di instansi daerah selesai. Setelah CPNS ini nanti akan selesai persiapan teknis, karena kemarin terkait dengan beberapa persiapan teknis dari daerah yang belum tuntas sehingga setelah CPNS langsung P3K. Kata Anas dikutip dari Antara pada Jumat 6 September 2024. Sama seperti PNS, P3K juga mempunyai jenjang karir dalam bekerja. Setelah dinyatakan lolos seleksi, pegawai bisa langsung diangkat untuk mengisi jabatan yang dituju. Jenjang karir P3K. Badan Kepegawaian Negara dalam laman resminya menjelaskan jika tidak diatur bagaimana mekanisme jenjang karir P3K. Berbeda dengan PNS, proses pengembangan karir P3K tidak terjadi secara simultan. Hal ini didasari pada P3K memang direkrut untuk mengisi suatu jenjang jabatan tertentu yang lowong selama kurun waktu tertentu dalam bingkai kontrak kerja. Oleh karena itu, P3K diangkat hanya untuk mengisi formasi suatu jabatan tertentu yang sedang dibuka. Karena tidak ada pola kenaikan golongan layaknya PNS, maka P3K yang hendak menuju ke jenjang jabatan yang lebih tinggi harus dilakukan proses rekrutmen kembali dengan membuka formasi sesuai jenjang jabatan yang lebih tinggi yang dibutuhkan. Kriteria jabatan yang dapat diisi P3K. Jika ingin menuju ke jenjang yang lebih tinggi, P3K bisa mendaftar jabatan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Jabatan yang kompetisinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. 2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. 3.
jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Selanjutnya, jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Selanjutnya, bukan jabatan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus diisi oleh PNS. Selanjutnya, bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB, khusus untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya, bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Jenis jabatan yang dapat diisi P3K. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1197 tahun 2021, terdapat 185 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Berikut jenisnya. 1. Jabatan pada instansi pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi. 2. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga non-struktural. 3. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri kecuali jabatan pemimpin PTN dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara. 4. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga non-struktural dan kesekretariatan lembaga negara. 5. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah. 6. Jabatan pada lembaga penyiaran publik. Gaji P3K. Adapun terkait gaji P3K telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari Perpres tersebut, diketahui bahwa gaji P3K sebagai berikut. Golongan 1, 1.794.900 sampai 2.686.200. Sampai pada golongan tertinggi, yaitu golongan 17, 4.132.200 sampai 6.786.500. Tunjangan P3K. Sama halnya seperti PNS, P3K juga mendapatkan tunjangan selama aktif bekerja di pemerintahan. Tunjangan P3K mencakup tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Demikian skema jenjang karir P3K plus gajinya. Semoga membantu ya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan skema jenjang karir P3K yang berbeda dengan PNS gitu ya. Bahwa P3K tidak bisa naik pangkat dan naik jabatan secara otomatis. Artinya, jika ingin naik pangkat atau naik jabatan, P3K harus kembali mengikuti seleksi P3K gitu ya. Itu pun kalau ada instansi yang membuka jabatan yang lebih tinggi gitu. Kalau tidak ya jabatannya stuck di situ saja. Tetapi untuk gajinya tentunya terus ada peningkatan setiap tahunnya karena gajinya menyesuaikan dengan masa kerja. Tetapi untuk jenjang karirnya berkaitan dengan jabatan tidak bisa naik pangkat dan naik jabatan kecuali mengikuti kembali seleksi P3K untuk jabatan yang lain. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.